Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara hal yang senantiasa membuat seorang mukmin khawatir yaitu bagaimana memikirkan tentang akhir kehidupan kita. Bagaimana tidak? Setiap kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Suatu misteri yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Setiap jiwa tidak mengetahui di bumi mana dia akan wafat. Kata para ulama, kita sebagai manusia, kita tidak tahu kapan kita akan wafat, di mana dan dalam kondisi apa kita akan wafat. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kondisi seperti ini tidak hanya dirasakan oleh kita semua. Namun kondisi seperti ini pun dirasakan oleh para salafus salih, bahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dalam Sahih Bukhari, Abdullah bin Mulaika mengatakan, "Atraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi." Aku pernah bertemu dengan 30 para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ternyata mereka merasakan khawatir jangan-jangan ada kemunafikan dalam hati mereka. Artinya mereka khawatir jangan-jangan nanti wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Sebagai contoh ma'asyiral muslimin, lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Siapa tidak mengenal Umar? Umar adalah sosok yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Nabi SAW menyebutkan Umar fil jannah. Umar di surga. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW pernah menyebutkan aku pernah melihat surga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surga tersebut Nabi melihat istana yang sangat megah. Maka Umar bertanya, Nabi SAW pun bertanya, "Liman hadi?" Milik siapa istana ini? Maka dikatakan li Umar bin Khattab. Punyanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat juga Nabi SAW pernah naik di atas bukit bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tatkala itu gunung Uhud pun bergetar. Maka Nabi pun mengatakan, "Uskut ya Uhud, fa inna ma 'alaika nabiyyun, nabi wasiddiq wasyahidan." Sesungguhnya tenanglah engkau wahai Uhud, di atasmu ini ada seorang nabi, juga ada seorang siddiq dan juga dua orang yang akan wafat dalam keadaan syahid, yaitu Umar bin Khattab dan juga Utsman radhiyallahu taala anhum. Namun lihat kondisi Umar bin Khattab jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umar masih merasa khawatir jangan-jangan ada kemunafikan dalam dirinya. Oleh karenanya Umar pernah mendatangi Hudzaifah bin Yaman, seorang sahabat yang memegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal dengan sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia tahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi pernah menyampaikan tentang nama-nama orang munafik kepada Hudzaifah bin Yaman. Maka Umar pun pernah mendatangi Hudzaifah. Kemudian Umar mengatakan kepada Hudzaifah, "Hal sammani laka ma'aman summiya minal munafiqin." Wahai Hudzaifah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebut namaku bersama orang-orang munafik? Artinya di sini Umar khawatir jangan-jangan ada kemunafikan dalam dirinya sehingga dia bisa wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Umar merasa khawatir dengan dirinya, lantas bagaimana dengan kita? Kita sebagai seorang hamba biasa jamaah, kita harusnya lebih khawatir dengan diri kita. Namun kekhawatiran tersebut bukan membuat kita terpuruk, bukan membuat kita artinya putus asa. Tidak. Justru kekhawatiran ini akhirnya membuat kita semangat, membuat kita optimis untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jemaah Subhanahu wa taala memikirkan tentang hari kematian, bagaimana keadaan kita nanti tatkala kita wafat, ini suatu hal yang harus kita perhitungkan, harus yang selalu kita pikirkan. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, meskipun kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita, namun Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bagaimana kiat-kiat agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Dan inilah dijelaskan oleh para ulama. Ada beberapa kiat yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah kata para ulama, maka mau tidak mau kita harus menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci pertama tatkala kita ingin husnul khatimah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa.
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Lihat dalam ayat ini ma'asyiral muslimin, Allah menggandengkan antara kematian dan juga ketakwaan. Seakan-akan Allah ingin menyebutkan, matilah kalian dalam keadaan ketakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kalian akan binasa. Ma'asyiral muslimin, dalam kematian ada suatu hal yang sangat mengerikan. Itu para ulama menyebutkan dengan sakratul maut. Karena Nabi menyebutkan innalil mauti lasakarat. Sesungguhnya dalam kematian itu ada sekarat yang sangat berat. Di antara hal yang sangat membuat sekarat itu berat jamaah, syaitan akan datang mengganggu orang-orang yang akan wafat. Kenapa demikian? Karena syaitan paham ini adalah kesempatan terakhir untuk mengganggu manusia. Kalau dia selamat, kalau dia berhasil mengganggu manusia tersebut, maka ini kesempatan terakhir. Oleh karena jemaah SWT, di penghujung hidup seorang hamba, syaitan akan datang. Syaitan akan berusaha untuk mengganggu orang tersebut. Bagaimana kita bisa selamat dengan gangguan ini jamaah? Kata para ulama, dengan ketakwaan. Kalaulah di dunia biasa dalam keadaan sehat kita mudah diganggu oleh syaitan. Syaitan menggoda kita, turuti, kita ikutin. Terus gimana nanti dalam keadaan kita sakratul maut? Kita tidak bisa apa-apa. Tapi kata para ulama, kalau kita dalam keadaan sehat seperti ini, kita bisa menghalau godaan-godaan syaitan. Kita bisa menolak godaan syaitan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti pada hari kematian Allah akan membantu kita jemaah. Allah akan menolong kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar bagi dia. Allah akan berikan kemudahan. Maka jemaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, biasakan diri kita ketakwa di dalam kehidupan kita seperti dalam keadaan kita sehat. Supaya nanti tatkala kita wafat, Allah akan mudah menolong kita. Allah akan menolong kita dari gangguan-gangguan syaitan. Dan satu ayat atau satu penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, tatkala beliau menjelaskan tentang ayat tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang terbiasa dengan hidup suatu kondisi, maka dia akan diwafatkan dalam kondisi tersebut. Kalaulah kita terbiasa dengan ketakwaan jemaah, insyaallah kita akan diwafatkan dalam ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita terbiasa dengan maksiat, membuat keburukan-keburukan, maka kita bisa jadi akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keburukan tersebut, waliyadzubillah. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara hal yang dijelaskan oleh para ulama bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Kata para ulama, sering-seringlah ingat mati. Sering-seringlah ingat mati. Dan inilah anjuran dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian, sering-seringlah kalian mengingat pemutus kelezatan. Apa itu? Kematian. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Tatkala kita ingat mati, kita akan mempersiapkan apa modal yang harus kita bawa, bekal yang harus kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena salah satu penyakit yang sangat membinasakan yaitu lupa kematian. Lupa kematian. Orang kalau lupa mati, dia akan berbuat sewenang-wenang jemaah. Dia akan bablas dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah mati. Kita harus punya momen. Kita duduk, kita mengatakan kalau saya mati sekarang bagaimana kondisi saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak ingat mati jemaah semua taala. Para ulama menjelaskan banyak hal yang membuat kita bisa ingat mati. Yang pertama contoh misalnya para ulama menyebutkan hadir dalam majelis-majelis ilmu. Karena dalam majelis ilmu para ulama, para guru kita, para asatidz kita, mereka menjelaskan tentang akhirat, menjelaskan tentang surga, menjelaskan tentang neraka, dan inilah kematian, semua berawal dari kematian. Sebagian para ulama juga menyebutkan dengan mengingat kematian caranya dengan mengunjungi kuburan. Nabi SAW menyebutkan zurul kubur fa innaha tudzakkirakumul maut. Kunjungilah kuburan karena kuburan itu kematian akan mengingatkan kalian kepada kematian. Sebagian juga disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi rahimahullahu taala dalam kitabnya Tadhkirah. Di antara hal cara untuk bisa mengingat kematian kata beliau, lihatlah orang dalam kondisi sakratul maut. Maka tatkala ada kondisi di mana kita mampu bisa melihat orang dalam kondisi sakratul maut, lihat jemaah. Hal itu akan membuat kita ingat dengan kematian. Wallahu taala alam. Jemaah yang semoga rahmat Allah taala. Kemudian di antara amalan saleh atau amalan yang bisa kita kerjakan untuk mengingat kematian kata para ulama agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah, itu ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Di antara sebab seorang mendapatkan su'ul khatimah yaitu ketidakikhlasan, riya kepada manusia. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, "Walladzi nafsi biyadi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kata Nabi SAW, "In ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', fayasbiqu 'ala al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha." Kata Nabi SAW, ada orang-orang di antara kalian, kata Nabi, yang dalam kehidupannya dia beramal amalan penghuni surga.
Kemudian jemaah semua taala, di penghujung hidupnya, fayasbiqu ahlul kitab. Ternyata catatan Lauhil Mahfuz mendahului dia, akhirnya di kehidupannya dia melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Padahal surga sama dia sudah dekat. Akhirnya dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Sebaliknya kata Nabi SAW, ada orang-orang di antara kalian yang dia senantiasa melakukan amalan-amalan penghuni neraka jahanam. Sampai-sampai neraka sama dia sangat dekat. Namun di akhir kehidupannya, catatan Lauhil Mahfuz mendahului dia, akhirnya dia melakukan amalan-amalan penghuni surga. Akhirnya dia pun wafat dalam keadaan tersebut, dia wafat dalam keadaan husnul khatimah, kemudian dia masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tatkala mereka membahas di sini, mereka menjelaskan ini suatu hal yang aneh. Bagaimana mungkin orang terbiasa melakukan amalan soleh, wafatnya su'ul khatimah. Ada orang beramal amalan-amalan buruk, wafatnya husnul khatimah. Ternyata dijelaskan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan fima yabdu linnas. Ternyata mereka beramal soleh itu hanya untuk dilihat orang, hanya untuk dipuji orang. Dia melakukan amalan soleh supaya dipuji, cari like. Maka di akhir kehidupan Allah bongkar keburukan dia, Allah buat dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karena ma'asyiral muslimin, tatkala kita ingin mendapatkan husnul khatimah, berusahalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan cari sumber-sumber faktor-faktor yang menjauhkan kita dari riya. Salah satunya kata para ulama, beribadalah dengan kesendirian, beribadalah dengan tersembunyi, jangan dipamer-pamer. Dan inilah isyarat dari Nabi SAW. Nabi menyebutkan, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salihin falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amalan salehnya, maka lakukanlah. Kenapa? Dengan kita menyembunyikan amalan saleh, maka kita akan semakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala tammani al-akmalani ala al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mendapatkan husnul khatimah, kata para ulama, jangan sampai kita menzalimi orang. Kenapa jamaah? Karena menzalimi orang ini adalah sebab mengantarkan seorang kepada su'ul khatimah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati kalian dengan doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada penghalang antara doa orang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang dizalimi, kalau dia angkat tangan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, makbul, Allah akan ijabah. Maka sangat dikhawatirkan jemaah, tatkala kita zalimi orang, kita zalimi hartanya, atau mungkin kita zalimi jasadnya, atau mungkin kita zalimi harga dirinya, dia tidak terima, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sangat mungkin kata para ulama. Bahkan orang kafir pun kalau mereka terzalimi dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita zalimi orang jamaah. Kita zalimi orang kemudian dia berdoa, ya Allah wafatkan dia dalam keadaan su'ul khatimah. Apakah bisa dikabulkan? Sangat mungkin. Maka jauhilah diri kita dari menzalimi orang. Kita tidak mau berurusan dengan orang nanti pada hari kiamat jamaah. Ini suatu hal yang sangat merugikan. Nabi SAW menyebutkan, la tu'addunal huquqa ila ahliha. Sesungguhnya hak-hak itu akan dikembalikan kepada hak-haknya. Hari ini kita menang, di dunia kita zalimi orang, di hari kiamat kelak kita akan disidang sama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum disidang, kita bisa mampus nanti pada dunia jamaah kalau dia berdoa minta keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kemudian jamaah semoga rahmatan semua taala, di antara hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan husnul khatimah, maka lawan dari poin sebelumnya, yaitu kata para ulama, perbanyak amalan saleh. Perbanyak diri kita untuk membantu orang lain. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain, untuk kita bantu, maka kita lakukan kesempatan. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, sana'iul ma'ruf taqiya masari'as su. Berbuat baik kepada orang jamaah, kata Nabi SAW, taqiya masari'as su, akan menghalangi seorang dari kematian yang buruk. Artinya akan menghalangi seorang dari wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Maka lihat kesempatan jemaah semua. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita tidak punya harta, kita punya tenaga. Kita tidak punya tenaga, kita punya pikiran untuk membantu orang. Ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan kita di hari kiamat, dan juga insyaallah akan menghalangi kita dari wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian yang terakhir ma'asyiral muslimin, dan ini adalah hal yang paling penting yang bisa kita lakukan untuk kita mendapatkan husnul khatimah. Kata para ulama itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala wafat dalam keadaan husnul khatimah. Karena semua kebaikan semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah jangan lupa berdoa, minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keistiqomahan supaya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر